A few moments later. Halo guys, sebelumnya perkenalkan saya Ina Sasana Nabilah dari Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 241098. Kali ini saya akan membahas tentang PBB dan BPHTB. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas perpajakan dengan dosen pengampu Ibu Kristanti Rahman, SEMAK CPTT. Oke, yang pertama ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan pemanfaatan tanah serta bangunan karena keberadaannya memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik. Merupakan pajak yang bersifat kebendaan yang berarti besarnya pajak ditentukan berdasarkan kondisi objek pajak tanpa memperhatikan keadaan subjek pajak. Yang pertama ada objek PBB. Merupakan bumi dan bangunan yang dimiliki atau digunakan oleh pemerintah maupun swasta. Klasifikasi berdasarkan nilai jualnya untuk memudahkan perhitungan pajak. Letak peruntukan, pemanfaatan, kondisi lingkungan. Yang kedua ada subjek PBB. Orang atau badan yang memiliki hak atas bumi dan atau bangunan atau memperoleh manfaat dari penggunaannya. Selanjutnya ada objek yang tidak dikenakan PBB. Beberapa objek tidak dikenakan PBB jika digunakan untuk kepentingan umum tanpa mencari keuntungan. Contohnya seperti tempat ibadah, faskas, lembaga pendidikan, fasilitas sosial, hutan lindung, kebudayaan nasional, kuburan, dan lainnya. Selanjutnya ada penetapan nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan. Besaran NJOP minimal 20% dan maksimal 100% dari nilai jual sebenarnya. Untuk daerah dengan perkembangan pesat, NJOP dapat ditetapkan di setiap tahun. Selanjutnya ada penetapan NJOP. NJOP ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan. Mempertimbangkan pendapat pemerintah daerah. Assessment value adalah nilai jual yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak, yaitu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya yang dihitung berdasarkan harga pasar atau metode alternatif jika tidak ada transaksi jual beli. Selanjutnya ada metode penentuan NJOP. Yang pertama ada perbandingan harga objek sejenis. Yang kedua, nilai perolehan baru. Yang ketiga, nilai jual pengganti. Selanjutnya ada besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi objek pajak. Yang pertama, sektor pedesaan dan perkotaan. Yang kedua, sektor perkebunan. Yang ketiga, sektor kehutanan. Pengusahaan hasil hutan, izin pemanfaatan kayu, dan lainnya. Yang keempat, sektor pertambangan minyak dan gas bumi. Yang kelima, sektor pertambahan energi panas bumi. Selanjutnya ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. NJOP TKP adalah batas nilai objek pajak yang tidak dikenakan pajak dalam pajak bumi dan bangunan. Ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak berdasarkan pendapat pemerintah daerah. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan nomor 201-KMK.04/2000. Batas maksimum NJOP TKP ditetapkan 12 juta per wajib pajak dan ditentukan secara regional. Selanjutnya ada bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, bumi dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan BPHTB dilakukan dengan sistem self-assessment, ditetapkan sebesar 5% dari NPOP KP. Pungutan selain yang ditetapkan dalam aturan BPHTB tidak diperkenankan. Objek BPHTB atau perolehan hak tanah atau bangunan, pemindahan hak karena transaksi seperti jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau penyertaan dalam badan hukum. Objek yang tidak dikenakan BPHTB, subjek pajak BPHTB,
orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Wajib membayar PPHTB berdasarkan nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Dasar pengenaan pajak atau NPOP merupakan dasar pengenaan BPHTB, dapat berupa harga transaksi, nilai pasar objek pajak, dan lainnya. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP-TKP. Besaran NPOP-TKP ditetapkan secara regional maksimal 60 juta. Tarif pajak dan saat terutang pajak. Tarif BPHTB adalah 5% dari nilai perolehan objek pajak kena pajak sejak ditandatanganinya akta jual beli, hibah, waris, atau putusan pengadilan. Objek yang tidak dikenakan BPHTB: perwakilan diplomatik, pemerintah untuk kepentingan umum, organisasi internasional tertentu, konvensi hak atas perubahan nama, wakaf, dan kepentingan umum lainnya. Yang terakhir ada contoh perhitungan. Misalnya, jika seseorang membeli tanah senilai 240 juta dan NPOP-TKP 60 juta, maka BPHTB yang terutang 240 juta dikurangi 60 juta dikali 5% sama dengan 9 juta. Jika setelah pemeriksaan ditemukan harga yang lebih tinggi, misalnya 310 juta, maka BPHTB perlu disesuaikan dan denda administrasi bisa dikenakan. Nah, jadi kalian udah tahu ya apa itu PBB dan BPHTB. Keduanya itu merupakan bagian dari sistem perpajakan di Indonesia yang berhubungan langsung dengan kepemilikan dan perolehan hak atas tanah serta bangunan. Sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya minta maaf.